I just had to let you know you're. Manusia itu aneh. Ia pandai membangun, tetapi sering lupa menjaga. Ia ingin hidup nyaman, namun perlahan merusak lingkungan yang menjadi tempatnya berpulang. Kita hidup di dunia yang sama, menghirup udara yang sama, tetapi kesadaran sering datang saat semuanya mulai hilang. Padahal menjaga lingkungan bukan tentang hal yang besar, melainkan tentang kepedulian kecil yang dilakukan bersama. Video ini mungkin belum sempurna, tetapi kami sangat berharap video ini dapat menambah sedikit kesadaran bagi Anda. Halo Rosa, Ngapain? aku lagi chatan sama ayah nih. Oh, aku kan tadi tuh habis kelas, jadi dosen tuh cerita bahwa dia tuh selamat korban dari letusan Gunung Merapi. Hah? Serius? Iya, kami semua merinding loh di kelas. Gimana ya kalau ada di sini? Ih, jangan ngomong gitu dong, bikin aku takut jadinya. Letusan terjadi pada sekitar pukul 14.28 waktu Indonesia Barat. Sanjangnya ngoten niku. Ternyata apalah kedisian Merapi ini. Letusan Gunung Merapi yang terjadi di Jawa Tengah yang bertepatan pada tanggal 25 Oktober 2010 dan erupsinya pada 4-5 November, yang dimana letusan Gunung Merapi tersebut memuntahkan abu vulkanik sejauh 18 km dan memicu awan panas sejauh 15 km dan menewaskan ratusan ribu orang dan mengungsikan 300.000 lebih warga serta merusak desa, pertanian, dan infrastruktur yang menyebabkan kerugian sampai triliunan rupiah. Mitigasi itu apa? Emang penting nyari informasi kayak gitu? Penting dong tentunya. Pertama kita harus tahu dulu apa sih bencananya dulu. Nah, sebelum ke mitigasinya, pertama ada dua bencana, yaitu ada bencana buatan dan bencana alami. Pertama bencana buatan. Buatan adalah bencana yang terjadi karena ulah manusia seperti kebakaran hutan, banjir di perkotaan dan lain-lain. Umumnya bencana ini diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Yang kedua ada bencana alami. Bencana alami ini terjadi karena alami dari alam seperti gempa bumi, angin puting beliung, dan juga ada tsunami. Untuk upaya mitigasi bencana pada letusan gunung di Merapi pada tahun 2010 dapat dua, yaitu mitigasi struktural dan non-struktural. Pada mitigasi struktural, upaya yang telah dilakukan yaitu yang pertama, penyediaan pengungsian, yang kedua, sistem peringatan dini, dan infrastruktur darurat, seperti pembuatan jalur evakuasi. Dan untuk yang non-struktural, upaya yang telah dilakukan yang pertama, pemantauan dan analisis dari badan-badan pemantau bencana, kemudian pemberian edukasi dan webinar kepada masyarakat, dan penetapan kawasan rawan bencana. Upaya pemulihan akibat letusan Gunung Merapi dilakukan di berbagai sektor. Yang pertama yaitu di sektor pertanian dan peternakan. Pemerintah melakukan pembersihan lahan dari abu vulkanik dan memberikan bantuan berupa bibit tanaman, pupuk, dan bantuan ternak kepada para petani dan peternak. Yang kedua yaitu di sektor pembangunan dan infrastruktur, melakukan pembangunan kembali rumah warga, perbaikan jalan dan jembatan, serta relokasi warga ke tempat yang lebih aman. Yang ketiga yaitu di sektor sosial dan kesehatan. Korban mendapatkan layanan kesehatan serta bantuan berupa makanan, obat-obatan, masker, dan dukungan psikologis bagi para pengungsi. Yang keempat yaitu di sektor ekonomi dan UMKM.
Pemerintah memberikan bantuan berupa modal usaha dan membantu pemulihan aktivitas perdagangan serta pariwisata. Nah, yang terakhir yaitu di sektor lingkungan dan sumber daya air. Dilakukannya reboisasi, pembersihan sungai, serta penyediaan air bersih agar lingkungan kembali menjadi pulih. Untuk edukasi mendaki gunung ada dua. Yang pertama adalah ketika sebelum mendaki gunung, dan yang kedua adalah ketika letusan gunung berapi tersebut terjadi saat mendaki gunung. Yang pertama itu, sebelum mendaki gunung kita harus melakukan riset dan mencari tahu berita-berita terkini mengenai kondisi gunung tersebut. Yang kedua, kita harus mengetahui izin resmi untuk mendaki gunung tersebut. Yang ketiga, mempersiapkan sematang mungkin alat-alat yang akan kita gunakan untuk mendaki gunung. Dan yang keempat, melakukan olahraga untuk menjaga tubuh kita untuk tetap sehat. Nah, untuk yang kedua itu ketika kita mendaki gunung dan terjadi letusan gunung berapi, caranya yaitu yang pertama segera mengungsi ke tempat barak perlindungan. Yang kedua adalah selalu berbarengan ke tempat perlindungan. Yang ketiga, segera menggunakan masker karena erupsi gunung Merapi. Dan yang keempat, jika terdapat sinyal segera telepon pihak-pihak yang dapat mengevakuasi kita ke tempat yang aman. Mari bersama-sama meningkatkan kesampiagaan terhadap ancaman letusan gunung Merapi dengan selalu mematuhi arahan petugas, mengenali jalur evakuasi, serta menyiapkan perlengkapan darurat sejak dini. Menjaga lingkungan juga menjadi tanggung jawab bersama, seperti tidak merusak hutan di sekitar lereng gunung dan menjaga kebersihan sungai agar risiko bencana tidak semakin besar. Kepedulian, kewaspadaan, dan kerjasama antar warga sangat dibutuhkan agar kita dapat melindungi diri, keluarga, dan lingkungan ketika aktivitas gunung meningkat.